lebih baik kita ngelapor duluan. Ya udah lah, mending kita ngelapor kalau memang udah ini ya, udah jauh. Tapi kalau masih sebatas ngancem via Facebook, mending stop aja, ditutup akunnya. Tapi kalau udah kalian transfer duit, terus kalian kasih kontak WhatsApp kalian, dia ngontak via WhatsApp, ya panjang ceritanya. Jadi kalau udah kejadian stop, dia udah stop dulu, tahan, jangan ikutin permainannya dia. Biasanya yang kejadian itu adalah yang banyak kejadian itu ikut permainannya dia. Jadi dia minta akun dikasih WhatsApp misalnya, dia minta nomor WhatsApp dikasih, jadi komunikasi via WhatsApp. Yang anehnya lagi, yang ceweknya videonya orang Filipina, yang ngontak pakai bahasa Sunda. Kan aneh itu kan. Berarti itu yang lakuin video polsek tadi bukan orang Filipina, orang Indonesia yang jadi mafianya. Nah, itu yang aneh kan. Jadi ini udah jadi mafia sebenarnya. Jadi yang mereka lakukan cuma pengen duit. Makanya kalau udah pada saat udah dapat di posisi itu, mending stop. Jadi jangan sampai dia ngikutin permainan kita lah, karena ya bakal jadi dampak psikis. Tapi mungkin buat cowok mungkin nggak terlalu banyak efek ya. Mungkin tapi ya tetap jadi kepikiran dan segala macam. Kemudian setelah saya survei gimana setelah 2 bulan tutup akunnya, udah nggak ada lagi bang. Oh ya udah, berarti clear. Kalau memang udah ini lagi, mending gini aja. Kalau memang tetap ini kamu tutup, kamu bikin akun baru, udah anggap aja, bilang aja kena hack atau lupa password, simpel aja gitu. Jadi minimal orang tidak akan bertanya-tanya kenapa akun kamu ditutup gitu atau segala macam itu gitulah. Jadi minimal kita juga nggak was-was pakai akun Facebook atau sosmed yang baru gitu. Jadi yang ada kaitannya sama cewek tadi yang pernah video call sama kita, di-close aja, diputus hubungannya, karena dia kalau tutup messenger Facebooknya, dia nggak akan bisa kontak lagi gitu kan. Dia akan bisa meres lagi. Tapi kalau kita udah ladenin transfer, kita kasih transfer 500.000 dulu, yang bayar tadi ya gitu tadi $1.000 dia mintanya, hitung aja sendiri, bisa puluhan bahkan ratusan juta dia minta. Kalau kena ya dia yang untung, dia yang rugi. Oke, buat cowok, sekarang buat cewek. Yang cewek biasanya kejadiannya seperti ini. Ini gue terkening banget yang kejadian, malah yang sering nggak masuk ke yang BAP-nya masuk ke di Trensus yang di Palembang itu, yang adalah yang banyak yang cewek, karena jadiannya yaitu terlalu mudah ngasih foto, terlalu mudah ngasih video, terlalu mudah juga sharing lah dengan pacar tadi yang entah bakal jadi jodoh apa enggak gitu kan, belum tahu nih. Tiba-tiba kalian dengan gampangnya baru sekali jadian bulan diminta gambar, itu bakal terus soalnya nanti dia minta gambar atas, kemudian lanjut ke tengah-tengah. Nanti kalau dikasih tengah-tengah dia minta yang bawah biasanya. Ini fair-fairan loh gitu ya. Saya sering coba soalnya. Tapi ya makanya kalau udah dari awal seperti itu ya hati-hati aja. Kalau misalnya kalian bisa ngejaga cukup di bagian kepala, ya udah jaga di bagian kepala aja, jangan bawa-bawa. Tapi yang biasanya sering yang terjadi sama cewek ini seperti ini. Nggak dikasih bagian tengah, si cowoknya ngambek. Nah, karena ceweknya nggak tahan, cowoknya ngambek, dikasih lah, gitu kan? Biasanya seperti itu. Dengan alasan cowoknya ngambek, ceritanya, kenapa dikasih gitu kan? Waktu itu ini pak, cowok saya ngambek, jadi mantan saya ngambek, jadi saya kasih waktu itu. Yang sering kejadian seperti itu. Nah itu kan ya gimana ya? Berarti ya itulah di psikologinya lemah, gimana? Jadi ya tekanan seperti itu, dia dengan gampangnya ngasih, dengan alasan cowoknya ngambek atau diputusin. Nah si cowok tadi karena udah ngerasa mudah banget main hati cewek, ya itu tadi udah dikasih tengah nih, saya minta bagian bawah deh. Di bagian bawah juga sama, karena takut cowoknya ngambek, karena udah seperti itu ya dia kasih juga. Habis full dapat gitu kan. Biasa mungkin yang udah duduk, coba pergi dong depan kaca gitu kan, dapat full. Oke, udah dapat semuanya. Kemudian kita break over gitu kan, atau kita cut selamanya gitu. Karena saya udah ngerasa dapat semuanya gitu. Mungkin udah situ putus, si cewek nangis. Kemudian yang si cewek tadi entah mungkin ada lagi mungkin motifnya si cowok sakit hati, mungkin karena si cewek udah move on duluan gitu ya, udah move on duluan. Terus si mantan cowok ngancem, ini kalau kamu nggak mau balikan sama aku, foto ini saya sebar, saya tahu teman-teman kamu, saya tahu kontak kamu, saya tahu siapa yang dekat sama kamu sekarang, saya kasih foto ini.
Kemudian si cewek nangis, mulai dia nangis gitu kan, cari bantuan, cari helping segala macam lah, ke kiri kanan sini, ketemu saya gitu. Ya kenapa bisa gini, bilang kan. Ya gitu bang, ya gitulah ceritanya gitu. Ya gimana? Tapi ini sebenarnya kalau yang seperti ini lebih gampang untuk penyelesaiannya. Minimal kita udah tahu siapa tersangkanya, gitu ya. Yang lebih sulit tadi seperti yang tadi, yang cerita video call. Kalau seperti ini kita udah tahu tersangkanya, mending langsung lapor aja. Gitu. Langsung lapor aja, jangan lama-lama ditunggu, jangan mau diperes. Itu sih, karena udah kepalang juga, foto udah di dia juga. Timbang lama-lama kita nunggu, ngebatin gitu kan, overthinking, ngomong sama orang tua takut, ke teman-teman juga takut, jadinya ya itu tadi stres sendiri gitu kan. Ini nggak ada teman cerita. Yang pertama kalian lakukan adalah cari tempat cerita yang benar-benar tepat. Yang paling benar adalah keluarga, cerita ke orang tua dulu, saya udah gini ya udah gitu kan. Ya udah terlanjur emang kejadian, mau gimana lagi. Ketimbang ini ke blow up panjang, dia nge-blow up sampai kemana-mana, kejadiannya membesar, baru kalian lapor polisi. Yang sering kejadian lah udah nyebar ke teman-teman baru lapor polisi. Itu yang nggak enak seperti itu. Jadi ketimbang nanti dia ngupload ke internet dan segala macam dan lain sebagainya, kita yang jadi stres sendiri. Ini yang dampaknya kayak ke mental nggak bagus, maka ada yang sampai bunuh diri dan sebagainya lah. Yang putus asa segala macam, yang putus kuliah banyak sekali. Itu yang kalau udah kejadian ya. Kemudian yang kedua, jangan mau di videoin, misalnya atau gimana. Karena yang sering terjadi gini, kita lagi videoan, kemudian kemudian dia nge-save di Google Drive, ya inilah ya, ada potensi banget sih, apalagi kita di sosial media sering sekali misalnya kita nyimpen foto kita di Instagram atau segala macam, diedit sama orang, kemudian kemarin saya baru dapat cerita seperti ini. Jadi ada sepasang ya kekasih lah ya, kekasihnya udah putus, kemudian video dia yang pegangan tangan di mobil sama di bandara itu dimasukin ke Google Drive, kemudian Google Drive-nya yang dibobol orang. Nah kemudian video ini yang dijadikan tindak pemerasan sama si pelaku. Nah ini menurut cerita dari korban ini, dia yakin bahwa bukan pacarnya, karena pacarnya udah nikah, kemudian ya hubungannya baik-baik aja, cuman video itu sebenarnya nggak sampai yang segitunya, tapi video itu diedit kembali sama si pelaku. Jadi sebenarnya video yang asli itu seperti ini, dia cuma mungkin ya normal, cuma dibuat seolah-olah ini menyeleweng gitu, sampai akhirnya ujung-ujungnya ditempelin gambar ditempelin video lain, tapi kepalanya nggak kelihatan berdua itu sedang berhubungan gitu lah. Ini yang jadi harus hati-hati sekali juga. Jadi sampai ke situ orang sampai tindakannya untuk meras orang. Jadi ini juga sampai dia stres, sampai overthinking lah, nggak semingguan itu nanya gimana. Tahan dulu ya, kalau memang sudah sampai dia sampai nyari, soalnya itu orang sudah nyari ke Facebook, sampai nyari ke Instagram juga, nanyanya message-nya dia tutup message Facebook, dia mengincar Instagram karena dia udah tahu namanya. Karena kemungkinan yang terjadi adalah itu terjadi pada saat si mantan pacarnya itu kerja di suatu tempat, kemudian dia pindah tempat, laptop yang lama ketinggalan. Maksudnya laptop kantornya itu masih login dengan akun si mantan pacarnya itu, jadi dapatlah video itu yang terjadi. Nah cuman si mantan pacar nggak bisa mastiin siapa yang melakukan tindak pemerasan itu yang terjadi. Ya, kemudian itu tadi ya, jadi buat cewek, saya wanti-wanti sekali untuk hati-hati sekali, baik ngupload, kemudian ya sama pacar juga hati-hati, karena ini sering terjadi sekali. Nah ya itu tadi, ya cewek sih suka dimainin, emang bukannya suka dimainin ya, psikisnya kadang lebih lemah dari laki-laki tadi, jadi cuma diambekin dikit sama cowok udah saya kasih deh gitu kan. Jadi psikisnya lemah tadi, jadi sehingga ya mudah sekali sering jadi korban. Ya itu tadi, kalau yang udah kejadian yang rugi siapa gitu kan, si ya cewek tadi gitu kan, bukan si cowoknya gitu kan. Ya tadi ya, tapi ya si
yang teman saya tadi, yang videonya tadi, tapi dia udah untungnya saya suruh bilang ke keluarga, dia cerita ke keluarga, dia bilang ke keluarga, ya udah berarti video ini nggak masalah. Gitu. Dia dapat keterangan dari situ, dari keluarganya tadi, bahwa dia orang tua sama keluarganya udah tahu, kalaupun ini nyebar ke teman-temannya, dia juga udah cerita ke teman-temannya bahwa ini yang asli, ini yang editan. Dia sudah cerita seperti itu. Jadi kalaupun ini ke blow up, dia dapat ketenangan. Kemudian ya saya saranin ya terserah kamu, kalau mau lanjut lapor ke polisi silahkan. Kalau enggak ya saya pikir ini masih dalam kriteria aman. Gitu. Tapi kalau sampai dia ngupload ke YouTube atau kemana nanti, ya kita cepat-cepat harus lapor. Kamu korban di sini, bukan sebagai ikutan-ikutan nyebar. Karena memang posisinya video itu nggak asli. Dia cuma pengen duit aja. Gitu. Oke, jadi gimana nih kalau kita kejadian ini tips sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama, tegas komunikasi ya. Jadi ya, misalnya contohnya mantan nih, kalau kita dia ngancam via chat ya katakan aja, kalau kamu ngambil tindakan tegas ya keraskan. Ibaratnya kita harus bertindak tegas, jangan tunjukkan kalau kita takut gitu di situ. Jadi kita boleh ngerasain terintimidasi, tapi jangan pernah menampilkan itu di hadapan dia, nangis segala macam. Janganlah gitu. Karena dia udah masa lalu juga gitu kan. Ya kalaupun tersebar ya mau gimana? Udah kejadian gitu kan. Kalaupun udah kejadian mau gimana lagi, nasi udah jadi bubur gitu, tinggal kita gimana ngadepinnya, tegar aja, jangan bersikap masa bodoh juga. Ini harus diurus, harus seperti apa, harus ditindak juga. Kita harus tahu pola dia ngancem ke siapa aja, foto apa yang dia sebar, siapa tahu ya bukan foto kita, bisa jadi badannya kita kepala orang lain, atau juga misalnya kepala kita badan orang lain gitu kan. Ini yang sering terjadi. Jadi ya kita harus cermati dulu baik-baik, jangan mudah panik, gitu kan. Ini gimana nih? Saya nggak ngerasa pernah foto gini, cuman saya ngerasa panik. Ya itu tadi, karena ya psikis kita ya. Tapi kalau misalnya emang kejadian, ya mending ya itu tadi, balik ke yang saya bilang lah, dulu atau cerita ke keluarga dulu. Jadi yang penting itu cermati dulu baik-baik foto kita apa bukan. Kalau ngerasa bukan ya udah aman. Gitu. Yang terakhir itu lapor polisi. Jadi dia akan kena pasal 369 KUHP, barang siapa dengan maksud mementingkan diri sendiri atau lain secara melawan hukum dengan ancaman baik secara tulisan dengan ancaman akan membeberkan rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain supaya memberikan hutang dan menghapus hutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ya, kenal 369 KUHP. Belum nanti yang UITE dan lain sebagainya. Jadi kita punya alibi atau kita punya tameng lah di hukum itu sendiri. Karena kita bukan yang nyebar, kita diperas. Kita memang kontennya dari kita, tapi kita diperas dalam hal ini. Pada saat ini terjadi, jangan lupa untuk record bukti-bukti WhatsApp-nya, screenshot, dia meras ke siapa aja, tolong di-record, nanti baru jadi bisa dijadikan lampiran bukti ke kepolisian bahwa ini benar-benar terjadi tindakan pemerasan. Dia minta rekening kemana, nomor teleponnya yang mana gitu kan. Nanti dengan ini polisi bisa melakukan tindak lanjut. Kalau udah tahu nomornya mungkin bisa dilacak, langsung tangkap orang gitu kan. Kalau udah tahu ya tinggal kasih tahu alamatnya di mana. Itu sih. Ya, ini common sense question ya. Ini tips-tips umum aja dari segala kejahatan yang terjadi tadi ya. Terus gunakan strong password di mana aja, di sosial media, di e-commerce dan sebagainya. Kemudian gunakan unique password di setiap service yang kita gunakan, di setiap situs juga. Service misalnya handphone dan lain sebagainya. Gunakan password manager. Kalau susah mengingat password, gunakan password manager. Nanti kita bisa lihat di situ. Kemudian hati-hati sama public wifi. Karena ya ini tadi ya, kecuali mungkin di tempat-tempat kayak kampus dan lain sebagainya. Gimana cara kita menguatkan security kita untuk diri kita sendiri? Yang pertama, jangan pernah gunakan satu akun untuk seluruh sosial media account misalnya gitu, atau other site gitu ya. Jadi jangan gunakan satu akun untuk seluruh jangan gunakan satu email untuk seluruh akun, itu bahaya. Kalau satu kena ya semuanya kena. Gunakan enable two factor authentication. Jadi kalau sosial medianya punya fasilitas untuk ngaktifin two factor, jadi yang pertama kita login pakai password, yang kedua biasanya dia ngirim token SMS atau OTP gitu ya, pakai itu. Kemudian
minimalkan sosial media footprint. Jangan terlalu banyak info kita terkait data pribadi, alamat, nomor telepon, tanggal lahir di dalam sosial media kita. Jadi minimalkan. Jadi itulah guna sosial media, jangan terlalu banyak, cukup dia tahu foto kita aja sampai alamat segala tanggal lahir dia tahu. Ini cukup identitas yang simpel-simpel aja. Mungkin ya sekolah di Maya itu cukup itu. Sorry, Oke, dialog ilmu sosial. Ya maksudnya ini trash tag lagi apa yang salah sama sosial media kita. Jadi setelah ini tolong dievaluasi apa yang salah di sosial media kalian. Oke, ini kalau misalnya kita berkaitan dengan sistem ya. Jangan pernah gunakan nomor HP kita yang sama untuk two factor authentication, kemudian encrypt USB flash drive kita, karena itu ya kalau tidak di-encrypt ya orang akan apa misalnya flash kita kecolongan, hilang atau kejadian seperti apa. Bisa jadi kejadiannya itu kalau udah di-encrypt orang akan mudah ngambil data kita dari situ. Siapa tahu di dalamnya ada foto-foto tadi. Kemudian gunakan virtual private network kalau punya, ini opsional. Kemudian monitor yourself. Kita balik lagi ngaca sama diri kita sendiri. Sudah berapa aman data kita. Kita harus ngaca, itu yang paling penting. Mungkin itu aja sih. Ini ada sedikit pesan dari ya salah satu teman di promosi IT saya. Jadi kalau ngomongin sistem itu ya, sistem itu celahnya itu bisa diperbaiki, tapi kalau kebodohan manusia itu kadang absolut. Kadang begonya nggak ketulungan. Udah tahu ada seperti itu, masih aja dilakuin gitu kan. Udah ada seperti ini, nanti udah saya kasih tip ya. Ini masih aja nanti ke depan akan ada kejadian-kejadian yang sama. Ke depan ada kejadian-kejadian lagi. Ya, seperti tadi di cowoknya ngambek dengan gampangnya, cowok gua ngambek nggak mau diputusin, ya udahlah gua kasih gitu kan. Jadi itu makanya aku bilang kalau sistem yang dibuat sama manusia, yang dibuat sama sistem atau yang misalnya kayak Instagram segala macam itu bisa di-patch sama orangnya atau bisa diperbaiki. Tapi itu tadi kalau kebodohan kita sendiri itu susah. Kalau kita nggak belajar untuk bagaimana cara memperbaiki. Itu sih itu namanya global. Namanya Dedan Global. Oke, itu aja mungkin Ibu Mutia sesi sharing saya hari ini. Mungkin kalau ada sesi tanya jawab silahkan. Saya akan coba bantu jawab. Ya, DHCP semua. Oke, teman-teman nanti kalau misalnya dia mau bertanya silakan raise hand ya, atau langsung nyalakan mic-nya aja. Oke, jadi kalau misalnya saya simpulkan memang pada saat kita menggunakan teknologi ini atau apalagi sosial media, memang faktor utama itu adalah trusting kita ya Kak ya. Jadi bagaimana sih kepercayaan kita itu bisa berlebih bahkan daripada kita bisa ketemu secara tradisional gitu. Maksud tradisional itu adalah face to face seperti itu. Enggak ini kira-kira menurut Kak Ferdi sendiri nih kenapa sih kepercayaan di internet atau di media itu malah lebih tinggi gitu? Nah itu ya sebenarnya ini pun kalau balik ke saya juga sama sih. Karena pertama gini, kalau kita ngomongin belanja aja kadang gini, kita ngerasa bahwa yang pertama kita nggak akan direpotin harus keluar dulu, bawa kendaraan dulu segala macam, itu faktor kemudahan. Yang kedua, kita sering membandingkan compare price antara harga online dengan harga benar-benar yang nyata. Padahal sebenarnya kita dengan ketemu langsung itu meminimalisir resiko yang terjadi itu ya. Tapi kadang karena dengan contoh tadi kalau misalnya karena udah sering belanja di Shopee tadi nggak pernah ngerasa ketipu, tiba-tiba diajakin ini sellernya trusted nih di Shopee, ya kita nggak tahu ya, orang tiba lagi pengen nipu, kita nggak tahu nih. Kita ngelihat tokonya online tuh trusted, orang ngerasa aman semua belanja di situ, tiba-tiba kita kebujuk rayuannya dia untuk untuk belanja di luar Tokopedia itu sendiri atau e-commerce itu sendiri, kita mau jadinya. Oke Mbak, saya mau untuk transaksi di luar Tokopedia dengan catatan tadi. Oke baik Mbak, ini silahkan tolong transfer uangnya ke rekening saya, nanti barangnya saya akan langsung kirim gitu kan. Oke, dengan gitu aja kita udah ngerasa tenang sedikit. Tiba-tiba besoknya barangnya nggak dikirim 2 hari 3 hari, kita mulai nanti kemasnya mulai muncul lah. Ya udah akhirnya ujung-ujungnya kita baru sadar setelah 4 hari 5 hari kita ngerasa ketipu gitu kan. Padahal kalau kita ngikutin alurnya si Tokopedia udah bener, kita bakal barangnya sampai dengan kita akan selamat gitu kan. Kalaupun barangnya nggak sampai, kita bisa lapor ke pihak Shopee-nya. Nah, tapi kalau udah kejadiannya di luar Shopee
si Shopee nggak bisa tanggung jawab, walaupun dia ngeluh maki-maki di Shopee, bilang bahwa si seller ini jualannya jelek atau saya ditipu. Ya Shopee nggak bisa bantu, udah goodbye aja. Nah kita sering salah satunya case-nya di situ ya. Jadi kita ngerasa over trusted dengan internet gitu, ngerasa ini aman, ini udah tempat ini belanjanya aman, tapi karena sering lagi tuh di Instagram misalnya, di Instagram yang sering kejadian, misalnya harga resmi handphone tersebut 14 juta, kemudian ada yang nawarin 7 juta. Terus lihat komen barangnya nyampe semua. Itu yang komen belum tentu orang yang beli loh. Bisa jadi akun fake yang disengajain buat komen bahwa saya beli di sini, seller-sellernya, bisa jadi orangnya disuruh gitu kan. Apalagi ada orang yang bikin video saya belanja di sini, handphonenya nyampe, barangnya bagus, ori segala macam, mulus segala macam. Siapa tahu dia dibayar, kita nggak tahu. Kadang-kadang orang ngelihat seperti itu ya karena ngelihat ya mungkin ini karena ngelihat habit di internet ya. Jadi habit di internet ini orang sering lihatnya baca komen, lihat video, lihat testimonial gitu ya. Itu salah satunya. Karena udah ngerasa syarat ini terpenuhi, kita jadi ngerasa oh ini aman nih gitu. Tapi kita nggak sadar salah satunya tadi harga ya, salah satunya sebenarnya komparatifnya di harga. Dia nggak masuk akal, harga 14 juta dia jual setengahnya. Itu aja sih. Ya itu aja. Jadi kalau dapatnya batu bata ya jangan salahin yang jual. Ya harganya sesuai harga 7 juta tadi. Misalnya yang diminta ori datangnya HDC. Ya karena harganya harga HDC atau harga KW gitu kan. Bukan harga ori ya. Ya jangan salahin. Ya kalau ketipu pun ya emang salah sendiri gitu kan, beli barang di Instagram, kita mau ngeluh di mana? Kalau udah kejadian seperti itu, kita mau ngeluh di mana? Dikasih rekening, kayak tadi kita nggak periksa lagi rekening ini aman atau udah pernah dilakukan sebagai penipu apa enggak. Nah saya tadi kasih cara rekening ya, sekalian bisa ngecek. Nanti kalau misalnya dapat kejadian ada yang jual di sosial media, Facebook atau segala macam, kita bisa ngecek nomor rekeningnya. Ya. Karena orang tuh kadang jadi sebenarnya dulu kalau sebelum ada media sosial kita selalu kan nonton TV gitu tuh ya. Iya. Lalu kita selalu bilang tuh jangan percaya sama TV karena kadang-kadang TV itu banyak bohongnya juga. Sekarang kayaknya udah geser. Sekarang udah geser kayaknya. Jadi kayaknya udah geser ke media sosial. Jadi di media sosial juga teman-teman juga harus, apalagi udah mahasiswa, harus bisa pinter-pinter bisa memilih-milih, jangan apa ya, kalau saya sih bilangnya jangan latah gitu. Ya begitu pun nggak usah kalau kita lagi belanja ataupun lagi menyebarkan suatu informasi juga jangan latah gitu kan ya. Apalagi ini kan lagi panas-panasnya omnibus nih, kita juga jangan terlalu latah juga ya teman-teman. Itu bukan berarti saya nggak ngajarin kalian buat kritis tuh, enggak, cuman tolong dipilah-pilah lagi mana yang harus di-share, mana yang enggak gitu. Karena memang kaitan cybercrime ini, hoax itu juga salah satunya ya Kak ya. Bisa diceritakan nggak kalau hoax itu gimana kalau di Sumatera Selatan ini Kak, untuk laporan-laporannya di Polda? Untuk laporan-laporan sendiri yang saya tangkap sih, kalau untuk yang sekarang saya belum dapat cerita ya, untuk demo ini sendiri. Kalau yang tahun lalu mungkin saya dapat cerita ya, karena memang kayak ada satu mekanisme ya, termasuk kayak tadi ada orang yang dibayar segala macam. Nah itu yang masuk laporannya ke Polda itu ada suatu grup WhatsApp yang mengkoordinir anak-anak sekolah untuk ikutan demo. Nah, yang disuruh pakai jaket manometer mahasiswa, itu yang terjadi kemarin sampai waktu itu. Tapi memang kita harus hati-hati juga, karena sebenarnya gini nih, kalau dibilang pihak polisian punya akses terhadap kita nggak bisa ngomong itu legal apa enggak. Tapi kalau memang sudah masuknya ke kayak misalnya hoax dan segala macam, apalagi kita sebagai pelaku, ini jangan heran kalau misalnya tiba-tiba dia dapat nomor kita, kemudian kita nggak bisa masuk lagi ke nomor kita karena kita udah di take over sama mereka. Gitu. Jadi jangan heran, kita udah masuknya ke ranah legal mereka. Saya nggak tahu ini perspektifnya gimana, tapi memang kalau kita dilakukan penyadapan tanpa ada proses legal hukum, itu bisa dikatakan ilegal, kita bisa menuntut. Tapi kalau memang misalnya kita melakukan tindak kejahatan, kita menyebarkan hoax, kemudian kita ngerasa ini ilegal, nggak bisa, karena memang ini ranah sudah masuk ranah mereka untuk melakukan tindakan penyadapan. Nah yang terjadi
yang terjadi itu, yang sering terjadi ya itu tadi, kita sering tidak bisa memilah mana informasi yang benar, mana informasi yang enggak. Kita ikutan demo tapi nggak tahu perspektifnya seperti apa, kemudian kita nggak menelaah lagi, misalnya kita nggak baca draft RU-nya seperti apa yang 1.000 lembar itu, kita udah ikut-ikutan aja, kita cuma dapat, karena kita sering karena sosial media ini kan lebih menggampangkan kita ya, jadi kita cukup membaca flyer yang ada di sosmed, yang ada di Twitter, yang ada di WhatsApp status kita udah ngerasa ini informasinya benar. Padahal ya itu tadi, kita belum menelaah sendiri apa informasi benar apa enggak. Kita harus aware dulu di situ. Jadi kalau ngerasa ini enggak, ini bukan ranah saya untuk ngomong atau bukan kapabilitas saya untuk ngomong, saya nggak akan ngomong. Terus saya prinsipnya seperti itu. Kalau udah ranahnya saya ranah IT, kalau kayak seperti ini saya berani ngomong. Makanya saya bilang ini sebenarnya ini aku bukan sisi psikolog Mbak, tapi saya akan bahas dari sisinya, tapi saya akan bahas dari experience saya. Jadi kan misalnya ada kapabilitas saya untuk ngomong yang di luar ini, saya nggak akan ngomong kayak RUU dan segala macem, itu saya nggak akan ngomong, saya nggak lempar di sosial media. Tapi kalau memang udah bahasanya, misalnya kalau ada hoax yang beredar, itu saya akan baru ngomong. Nanti siapa pelakunya? Ini karena ada toolsnya, ada softwarenya untuk melacak siapa pelacak tweetnya pertama kali, ada siapa yang nge-retweet pertama kali, kalau itu masuk hoax apa enggak gitu. Nah, untuk hoax apa enggaknya itu yang validasi adalah mungkin ya orang-orang yang benar tahu informasi tersebut apa enggak ya, gitu sih. Oke, kemudian saya mau sharing sedikit juga masalah tentang pelecehan seksual ya. Jadi ada kasus kayak gitu. Jadi teman saya itu mukanya dia tapi badannya bukan badannya dia. Dan itu sama kasusnya tadi, tersebarnya adalah, saya juga nggak tahu ini kenapa mudah sekali kesebarnya adalah di Facebook pertama kali. Ini juga pertanyaan saya, kenapa harus di Facebook gitu kan ya? Apakah Facebook ini skalanya memang besar sekali seperti itu? Karena memang selama ini kasus-kasus seperti itu lebih banyak kesebarnya adalah di Facebook. Jadi akhirnya teman saya ini mungkin ini jadi pelajaran juga buat teman-teman, udah sempet hampir mau bunuh diri gara-gara gara-gara sempat menanggapi ini salahnya mungkin di situ tadi ya. Tadi kan Kak Ferdi bilang kalau misalnya kita udah pernah punya ancaman, lebih baik kita tutup akun gitu kan ya. Nah mungkin ini kan pengalaman informasi baru, tapi kan kalau yang kemarin kan mungkin teman saya nggak punya informasi itu ya. Jadi dia malah semakin ditanggepin, jadinya biasanya gitu. Jadinya sebenarnya inilah yang saya bilang bahwa ini sangat-sangat bisa sekali merusak seperti itu, hampir sama seperti bullying jatuhnya. Dan itu jadinya semakin diintimidasi ya gitu Kak ya. Iya, ngerasa intimidasi. Jadi teman-teman memang di sini memang peran keluarga, benar yang tadi bilang. Kalaupun memang ada kasus yang demikian, itu memang peran keluarga itu memang harus paling tahu memang kondisinya kalau misalnya kita sedang dalam keadaan terancam. Mau sejahat atau kamu memang melakukannya ataupun tidak, tetap harus dibicarakan, mau seporno apapun, karena memang namanya perempuan itu memang udah pasti jadi korban gitu ya. Korban namanya pelecehan seksual itu memang pasti itu perempuan paling banyak, jarang laki-laki seperti itu kan. Nah akhirnya memang akhirnya dari keluarga kebuka, dan satu lagi yang penting adalah peer group. Peer group itu adalah teman-teman. Jadi kelompok teman-temannya juga harus circle temannya juga harus saling percaya kayak gitu loh. Kadang gini ya, ada juga yang media sosial itu mungkin kalian teman-teman mungkin ngerasa ya, dia kalau ketemu tuh diem. Tapi kalau di media sosial itu kayaknya dia aktif banget kayak gitu kan. Nah ini kenapa ada dua kepribadian? Kenapa nggak sama gitu loh? Kalau ketemunya cablak ya di media sosial juga kayak gitu. Ini ada yang kebalik, ya. Jadi memang peer group, kemudian kepribadian sendiri juga pasti akan tetap menentukan bagaimana seseorang itu bisa menggunakan media sosialnya secara bijaksana. Jadi kalau di dalam psikologi, teknologi dan internet kita biasanya diajarin untuk etikanya dulu. Jadi gini loh Kak, kalau saya berpikirnya gini ya, sebelum kita pakai teknologi atau sebelum kita beli HP, sebenarnya kita tuh harus baca buku panduannya dulu kan? Iya, betul. Jangan HP-nya rusak, baru baca buku panduan. Kebanyakan manusia, kebanyakan orang
HP-nya rusak baru baca buku panduan, ini terbalik. Begitu juga dengan teknologi. Teman-teman yang mau pakai teknologi, yang mau pakai internet, yang udah mau pakai Instagram, mau pakai apapun, itu harus tahu dulu nih fungsinya apa, tujuannya apa, kalau terjadi apa-apa harus bagaimana. Mau posting satu foto, ini bisa tersimpan di satu server Instagram dan itu bisa diakses sama seluruh orang yang ada di dunia ini. Nggak tahu kalau di Mars, di Neptunus tuh bisa aksesnya juga nggak tahu ya, bisa apa enggak ya. Cuman itu yang itu yang perlu di awareness, jadi teman-teman tuh harus harus paham, karena semakin kesini teknologi makin canggih ya Kak Ferdi ya. Apalagi saya juga aneh ya, dengan adanya kita misalnya mau upgrade apapun harus ada foto KTP, terus ada kitanya juga. Nah itu dia. Nah itu maksud saya di Kominfo sendiri hal-hal yang demikian itu diperbolehkan atau enggak sih sebenarnya Kak? Iya, baik untuk mungkin saya jawab pertama mungkin Facebook dulu ya, terkait kenapa sering jadi Facebook. Karena mungkin pertama Facebook ini sendiri adalah salah satu yang largest social network lah ya di dunia, di banyak penggunanya. Kemudian fasilitasnya lengkap, di situ bisa chatting, bisa video call langsung secara live gitu kan, dan orang bisa nge-add siapa saja gitu kan, yang tidak tercover gitu. Makanya yang jadi kenapa sering terjadinya itu di Facebook kasusnya. Kemudian terkait untuk upload data pribadi dan segala macam, ini tergantung kebutuhan aplikasinya. Nah, ini balik ke awareness juga nih. Kita harus sadar dulu yang pertama, ini aplikasinya buat apa? Yang pertama, ini aplikasinya buat apa dulu? Karena kalau misalnya sering kejadian adalah bocornya data itu di aplikasi-aplikasi pinjaman online yang tidak resmi. Itu regulasinya tidak jelas. Kemudian juga karena mereka butuhnya juga ini, kalau misalnya data itu hanya untuk verifikasi dia, makanya jangan mudah sekali untuk melakukan upload foto bersama KTP kalau memang tujuannya tidak jelas, kecuali memang ini aplikasi sudah trusted, misalnya bank butuhnya ini gitu, foto sama-sama ini gitu. Ya udah, memang dari bank tersebut butuh itu. Tapi kalau misalnya aplikasi biasa membutuhkan hal tersebut, saya pikir jangan. Kemudian juga terkait misalnya ada kita, makanya kalau dulu aplikasi, misalnya kita baru tahu misalnya ada aplikasi yang lagi tren gitu kan, terus kita lihat izinnya dulu, jadi izinnya kemana aja. Biasanya itu yang standar, itu aplikasi izinnya itu adalah ke mikrofon, ke akses speaker kita, ke sistem. Itu cukup di situ ya, 3 itu. Mikrofon, sistem, sama aplikasi kayak Zoom ini, itu 3, dia butuh 3 akses, tidak lebih. Tapi kalau dia ada aplikasi yang minta izin ke kontak, minta izin ke SMS, minta izin ke foto storage, itu jangan. Berarti kita nggak tahu di belakang dia akan punya akses ke dalam data-data kita tersebut, ke kontak, ke SIM, ke salah satu tadi ke foto storage kita. Gitu. Ya benar. Berarti, contohnya kayak gini, kayak kadang-kadang kita dapat SMS ya, kayak SMS penipuan kayak gitu ya, kontrakan tapi kalau udah habis, kalau mungkin teman-teman juga pernah dapat SMS kayak gitu ya, kontrakan kalau udah habis hubungin, padahal saya nggak pernah ngontrak kayak gitu kan, kontrakan siapa, tapi kalau misalnya kedapatan sama orang yang kebetulan pada saat itu memang dia lagi ngontrak, itu kan jadi peluang Kak ya, itu juga makanya saya bilang nomor-nomor ini kalau dulu mungkin tahun-tahun 2005-an saya mikirnya nomor-nomor kayak gini nih mungkin didapat pada saat kita kalau beli pulsa kan nyatet nomor tuh. Iya, salah satu dulu ya. Kalau dulu ya, kalau sekarang ini gimana Kak? Kok bisa generasinya sebesar itu? Itu yang case yang terjadi di masyarakat adalah peminjaman online. Betapa mudah sekarang orang melakukan peminjaman online. Kemudian orang terkejut ketika dia satu hari telat, itu satu RT, satu grup SMP dia, satu grup SMA dia kena tagih semua. Padahal utang dia nggak sampai yang berpuluh-puluh juta, cuma 1 juta. Malunya selangit lah, selangit sebumi lah. Satu semesta malu cuma gara utang 1 juta. Nah ini adalah salahnya adalah izin storage-nya. Ini sebenarnya udah masih di dalam kajian ke Kominfo-nya sendiri. Saya nggak ngerti karena Play Store sih atau misalnya market yang ada di ponsel kita itu tidak mengetahui, apalagi ada misalnya, saya bukan menjelekkan salah satu merek ya, ada salah satu inilah ada satu sistem operasi yang itu memang aplikasinya banyak, aplikasi sampah yang bisa di blow up tanpa ada izin ke pihak sananya. Itu cukup ngupload, nanti verifikasi aplikasi udah tayang. Nah ini yang menyebabkan
tidak adanya regulasi di pihak situnya. Jadi sehingga orang download aja sebenarnya. Walaupun sebenarnya udah ada regulasi dari komunitas sendiri terkait penjaminan data kita sendiri sudah ada. Cuman ya kita kadang-kadang secara tidak sadar tadi untuk memberikan akses tersebut gitu. Ya kalau udah terlanjur ya kita nggak bisa nuntut juga langsung ke pihak sananya gitu kan, kecuali rame-rame bareng-bareng ini bilang Kominfo bahwa ada gini mungkin baru diproses. Itu yang kejadian agak susahnya seperti itu karena masih agak karet sebenarnya pasalnya gitu ya. Kemudian ya itu tadi kadang karena walaupun ada regulasi kita secara nggak sadar mencet izin itu ya berarti ya secara otomatis orang server sana atau orang sistem sana punya akses terhadap server kita. Itu yang jadi masalah. Jadi tolong dipikirkan lagi kalau misalnya untuk nulis sesuatu yang kira-kira butuh data izin data akses kita, itu yang paling penting. Kalau bisa jangan. Kecuali memang mungkin saya sebut satu merek aja. Jadi kayak yang agak susah itu App Store, itu punyanya Apple Product. Itu dia agak susah untuk ngizinin aplikasi yang lewat yang ngizinin sesuatu ke kontak segala macam dan lain sebagainya. Kalau tidak ada izin, dia nggak akan posting aplikasi itu. Beda dengan yang sebelah itu suka nge-blow up aplikasi-aplikasi sampah. Oke. Ini juga informasi juga buat teman-teman di psikologi ya. Jadi kami pun sekarang kalau di perusahaan rekrutmen seperti itu, jadi jejak digital kalian itu bisa terbaca loh teman-teman. Iya betul. Jadi jangan menganggap bahwa postingan kamu yang kamu udah ditulis di Facebook itu tuh bisa ke-track semua kayak gitu. Dulu misalnya kamu pernah ngata-ngatain PTA seperti itu ya. Ternyata kamu ngelamar di PTA itu, kamu udah lupa ngupload itu. Jadi salah satu syarat kata teman-teman saya di HRD adalah mereka meminta untuk memasukkan akun-akun media sosial kalian. Jadi entah itu Facebook, Instagram ataupun yang lain ya. Karena itu akan menjelihat kalian ini gimana sih kemarin posting-postingan kalian tuh gimana. Jadi kalau misalnya bermasalah ya bisa jadi itu jadi pertimbangan kalian bisa ditolak di perusahaan tersebut. Seperti itu. Mungkin ini ada teman-teman yang lain mau tanya, silakan dinyalain aja mic-nya. Bentar ya, tadi kayaknya ada yang mau nanya deh. Siapa ya? Ini belum dinyalain kayaknya. Sebentar ya. Izin Kak Berli. Oh ya, siapa nih? Rizky. Silakan Rizky. Ya izin bertanya Kak, kan sekarang ini kan baik itu pengguna laptop, komputer maupun handphone kan, rasanya untuk penyimpanan internal itu kan rasanya kurang terus Kak. Apalagi kalau saya lihat itu yang kaum perempuan ini kan banyak foto, jadi rasanya untuk penyimpanan internal sering penuh kan memorinya. Nah oleh karena itu terkadang juga larinya untuk mengakali ini kan orang itu menggunakan penyedia jasa penyimpanan online Kak, semacam Google Drive. Oke, cloud gitu ya. Iya. Ya, atau pengguna iOS itu kan ada iCloud Drive. Yang jadi pertanyaan saya itu Kak, sebenarnya untuk penyimpanan internal yang sifatnya online kayak gini aman nggak Kak? Karena kan kalau kita lihat dari penyedia jasanya kan kayak nama besar Google ataupun iOS ini kan besar Kak, tapi kalau menurut saya juga nama besar itu juga nggak jamin kan Kak. Buktinya kan Facebook juga masih bisa jebol kan Kak. Ya. Nah itu aja sih Kak, gimana Kak untuk penyimpanan online ini. Terima kasih Kak. Oke, baik, terima kasih Rizky, pertanyaannya menarik ini. Oke, baik. Jadi kalau memang terkait ini ya memang perlu kajian memang. Jadi benar sekarang ini tiap kita melakukan sesuatu, kadang apalagi sekarang masa pandemi semuanya sebuah online, kita butuh kajian dulu. Jadi usahakan sebelum kita menggunakan sesuatu yang terkait online, aplikasi penyimpanan dan sebagainya, kita kaji dulu. Bagaimana udah bagus apa belum segala macam. Karena sekarang makin banyak opsi untuk penyimpanan ya. Ada dari Microsoft, ada dari Apple, ada dari Google Drive dengan harga yang bersaing gitu kan, kompetitif. Ini yang jadi ini makin membingungkan kita sebagai pengguna sebenarnya. Nah, untuk aman apa tidak sebenarnya mungkin kalau tips dari saya sebenarnya mungkin kita bisa pilih dari kita kaji dulu mana vendor yang paling trusted, dia punya teknologi seperti apa. Kita mungkin kalau tidak ngerti, kita mungkin bisa tanya ke orang yang ngerti gitu. Kalau kita bisa kaji dari internet, kita lihat teknologinya seperti apa,
kemudian kita lihat kasus-kasus yang terjadi seperti apa. Yang banyak kejadian itu ada sebenarnya balik ke human error-nya. Jadi baik itu dari password gitu yang terjadi ya sebenarnya. Kalau dari sistem gedenya benar, misalnya Google Drive semua data penggunanya bocor, itu saya belum pernah kedengar, kecuali secara personal kayak mungkin yang pernah kedengar iCloud itu yang kebobolan punya Taylor Swift dan sebagainya. Itu yang terjadi adalah yang kebobolan adalah email Apple-nya yang nge-link sama Google Drive. Nah, Google Drive ini biasanya nge-link sama email Google kita. Nah, sekarang tanya seberapa aman akun Google kamu? Pernah ada yang nyoba nggak untuk Google akun Google email kamu? Itu kita balik tanya gitu. Kalau udah ngerasa kamu gunain email aja aman, berarti kamu bisa menggunakan Google Drive aja juga dengan aman sebenarnya. Tapi balik ke sini ya, balik ke diri kita sendiri. Usahakan jangan sama sekali ngupload sesuatu yang tidak lazim di Google Drive itu atau di cloud. Ini untuk lebih memilih untuk safety-nya aja. Karena kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Karena gini, walaupun kita orang lain nggak punya akses kepada sistem kita atau penyimpanan kita, perusahaannya punya servernya di mana kita nggak tahu, yang melihara kita juga nggak tahu siapa. Minimal orang sana itu punya akses ke sana. Kita nggak tahu, walaupun bukan di-hack, nanti entah mungkin orang dalamnya Google yang bocorin, kita nggak tahu. Jadi usahakan simpen file-file yang lazim aja di situ. Ya kayak dokumen skripsi, dokumen tugas, ya kalau upload putus tengah badan ngapain ngupload ke Google Drive gitu kan. Itu sih mungkin catatan dari saya. Kalau masih ada yang tanyakan silahkan. Iya, teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan langsung open mic-nya aja ya. Ini kita bentar lagi sih sampai 3:30. Oke, jadi teman-teman memang lagi-lagi human tadi Kak ya. Semua itu berawal dari human-nya. Dimulai dari human dan berakhirnya pun juga di human-nya juga. Seperti itu. Jadi teman-teman, saya sengaja buat ngundang Kak Ferdi ini biar kita punya sisi lain melihat teknologi itu dari sisi teman-teman dari IT. Karena kita nggak tahu kalau ternyata data kita itu sangat-sangat riskan. Mungkin kan kalau di psikologi kita nggak belajar ya, kemana sih larinya data-data kita itu kan kita nggak belajar itu. Kita kan belajar sebab dan akibatnya. Cuman ini semua akan berdampak lebih banyak ternyata ketika memang jangan sampai kita tuh jadi korban dulu gitu. Jangan sampai kita jadi korban dulu baru kita oh iya ya. Jangan sampai kita rusak dulu baru kita oh iya ya, kenapa harusnya kemarin nggak kayak gini, harusnya nggak kayak gitu. Kayak gitu. Ya. Oke, pesan saya buat teman-teman psikologi. Jadi memang satu lagi yang harus kalian paham bahwa tolong etika bersosial media itu juga diperhatikan ya. Bukan berarti harus harus mengekang, tidak, tapi memang ada norma-normanya juga. Kalau misalnya kalian memang berhijab ya semuanya tolong yang di media sosialnya ya kalau biasanya fotonya berhijab semua. Jangan di sini nggak berhijab nanti bingung kayak gitu kan ya. Ini yang mana nih? Kemana jatuhnya larinya nanti? Ke citra diri kalian masing-masing. Larinya jatuhnya nanti kemana? Yang jelek siapa? Citra diri kalian juga. Ya, begitupun juga. Kalau misalnya antara yang nyata dan dunia maya, tolong diusahakan untuk sama gitu. Jangan sampai ada kata fake lah, tahu kan ya? Kalau teman-teman kan pasti tahu ya, dia fake banget nih. Kalau di sosial media so yes banget nih. Padahal kalau ketemu nggak berani kayak gitu kan ya. Nah ini memang teman-teman juga harus harus bisa balance gitu. Kemudian belajar juga dari artis-artis luar negeri yang saya tahu kayak kalau misalnya dia punya anak itu fotonya kok nggak ada, ngeblur, diblur. Itu salah satunya. Atau kalau artis di Indonesia ini saya taunya cuma Raisa itu dia nggak sampai sekarang itu nggak kelihatan sama sekali mukanya. Tapi kenapa ada orang yang punya bayi malah punya akun Instagram? Itu kan dua hal berbeda. Ini tugas teman-teman psikologi nih. Kok bisa sih ada dua orang ini punya pikiran yang beda nih? Kenapa? Itu tugas-tugas kita. Tugas-tugas dari psikologi itu kenapa? Betul. Kenapa? Itu pertanyaan penelitian kayak gitu ya. Ini buat teman-teman semester 7 bisa dicari. Kenapa? Ya. Jadi
banyak sekali yang bisa kita dapat hari ini dari Kak Ferdi. Mungkin ini sudut pandang yang baru ya, biar kalian juga jangan terbuai dengan mudahnya sosial media, kayak terbuai dengan terbuai dengan kemudahan-kemudahan yang ada di sosial media juga, di internet, karena memang semuanya itu akan akan mempunyai dampak, entah itu positif, entah itu pun negatif, itu akan kembali ke diri kita masing-masing. Oke, ada kalimat penutup Kak sebelum kita foto dokumentasi? Tidak ada sih, mungkin ya itu aja sih, nggak berhati-hati aja di sosial media. Oke, teman-teman, untuk dokumentasi boleh dong videonya diaktifin semua biar saya dokumentasiin. Ntar ya, ini ada tiga room. Tiga room. Oke, untuk room 1 dulu, saya nggak tahu kalian ada di room berapa, jadi senyumlah terus ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, ini room 1, bentar ya. Oke, ini room 1. Kemudian ini room 2. Oke, bentar. Ini room 2. Dan ini yang terakhir, room 3. Oke, yang terakhir. Oke, jadi terima kasih buat Kak Ferdi. Oh ya, link daftar harddisk dan sertifikat ini saya taruh di chat, teman-teman. Silahkan diisi ya. Daftar harddisk dan sertifikat ada di grup chatnya, bisa digunakan. Oke, sudah kelihatan ya, teman-teman, ada di room chatnya? Ada ya? Oke. Ada, Bu. Oke. Alhamdulillah, terima kasih Kak Ferdi buat ilmunya, kemudian terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir, buat teman-teman yang hadir di Zoom ataupun yang ada di lihat kita di streaming YouTube Bina Dharma. Semoga nanti apapun yang kita dapatkan hari ini bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, nanti file dari Kak Ferdi nanti bisa boleh di-share ya Kak ke teman-teman ya Kak ya? Silakan. Oke, di-share sebentar. Ya. Oke, terima kasih Kak Ferdi sekali lagi. Semoga ngajarnya nanti kapan-kapan bisa main lagi sama teman-teman di psikologi. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya semua. Dadah Bu. Waalaikumsalam. Kami cuma ingin Insta story. Thank you Bu. Salam dari Unsri. Ya, oh ya. Bu, ada yang demo ya Bu? Hah? Demo masak ada. Tadi bawa tulis-tulisan itu kayak demo Bu. Oh gitu. Boleh di-leave teman-teman yang lain, jangan lupa buat mengisi link sertifikat dan daftar hadiahnya. Iya, sama-sama. Sampai ketemu di minggu depan ya. Nanti kita akan ada kuliah lagi. Iya. Sehat-sehat ya. Sehat Bu, alhamdulillah. Pakai masker. Cuci tangan. Iya Bu. Adel, berhentilah bikin TikTok. Ayo. Amri, hati-hati. Aduh, kakak lah rambut dah ini. Ya ampun, kangen banget ya Allah. Iya Bu. Sampai kangen sama ibu. Enakan kuliah. Patik balik.